Halo Ananda Hebat, bertemu lagi dengan Rudi Hartono Channel. Salam sehat, salam semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda Hebat, apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Ya Ananda Hebat, sebelum pembelajaran kita mulai, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Halo Ananda yang hebat. Selamat datang dan selamat belajar. Tentunya belajar dari rumah bersama Pak Rudi Hartono. Ya Ananda Hebat, hari ini kita akan membahas muatan pelajaran bahasa Indonesia dengan materi teks eksplanasi. Tema 3, makanan sehat. Subtema 2, pentingnya makanan sehat pada tubuh. Dengan tujuan pembelajaran, peserta didik dapat menemukan informasi penting dari teks eksplanasi. Baik Ananda Hebat, langsung saja kita ke pembahasan hari ini tentang teks eksplanasi berikut ini. Kali ini kita akan membahas tentang teks eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses, mengapa, dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya dapat terjadi. Suatu kejadian, baik itu kejadian alam maupun kejadian sosial yang terjadi di sekitar kita, selalu memiliki hubungan sebab akibat dan proses. Fungsi fakta dalam teks eksplanasi yakni untuk menguatkan kebenaran dan hubungan sebab akibat yang dipaparkan dalam tulisan. Tujuan teks eksplanasi. Teks eksplanasi bertujuan untuk yang pertama, menjelaskan fenomena yang sedang terjadi. Yang kedua, untuk menjelaskan sebab akibat dari suatu peristiwa. Ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama, informasi yang dimuat berdasarkan fakta atau faktual. Yang kedua, hal yang dibahas yaitu suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, sifatnya informatif dan tidak berusaha mengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. Dan yang keempat, biasanya menggunakan kata penanda urutan. Contohnya, pertama, kedua, ketiga, selanjutnya, berikutnya, dan lain-lain. Dan yang kelima adalah teks eksplanasi fokus pada hal umum, bukan partisipan manusia. Contohnya adalah tsunami, banjir, gempa, bumi, hujan, dan lainnya. Struktur teks eksplanasi. Yang pertama, ada pernyataan umum. Di bagian pernyataan umum ini, sebuah teks eksplanasi menjelaskan tentang gambaran umum, fenomena, atau peristiwa alam yang akan dibahas. Poinnya bisa mengangkat tentang proses bagaimana fenomena atau peristiwa alam tersebut bisa terjadi. Yang kedua, urutan sebab akibat. Setelah mengetahui secara umum fenomena yang akan dibahas, pada bagian ini dijelaskan tentang penyebab dan akibat yang ditimbulkan dari fenomena tersebut. Bagian ini juga disebut dengan deretan penjelas.
Yang ketiga adalah kesimpulan. Kesimpulan adalah hasil akhir dari pernyataan umum dan urutan sebab akibat atau deretan penjelas atau penarik kesimpulan. Berikut adalah contoh dari teks eksplanasi. Teks tentang manfaat mengkonsumsi makanan sehat. Teks ini sudah sesuai dengan struktur teks eksplanasi, yaitu bagian pertama di sini adalah pernyataan umum atau pembuka. Kemudian ada urutan sebab akibat atau deretan penjelas. Kemudian ada bagian kesimpulan. Selanjutnya, bagaimana cara kita menemukan informasi penting pada teks eksplanasi? Yang pertama, baca teks dengan seksama. Selanjutnya, yang kedua, temukan kalimat utama dan gagasan pokok dari setiap paragraf. Cara yang ketiga adalah tandai kata-kata kunci yang terdapat pada teks. Dan yang keempat adalah buatkan kata tanya dengan kata tanya Adhika Simba. Kemudian jawab untuk mendapatkan informasi. Adik Simba itu apa, di mana, kapan, siapa, di mana, dan bagaimana. Kemudian jawab pertanyaan sesuai yang ditanyakan pada teks untuk mendapatkan informasi. Semoga bermanfaat penjelasan kali ini. Tetap semangat dan salam sehat selalu, Ananda Hebat. Terima kasih Ananda Hebat. Sampai berjumpa di pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Belajar dari rumah yang menyenangkan dan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.